XLSM. Kalau XLSX berarti workbox, kalau M berarti makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi dengan Dedi Tutorial Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial sesuai dengan janji saya kemarin di tutorial sebelumnya di Microsoft Excel. Yaitu kita akan membuat copy link ke berbeda workbox. Kalau tutorial sebelumnya yaitu cara mengcopy data berbeda sel, tetapi pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara copy data berbeda workbox atau berbeda file. Jadi bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan selalu mendapatkan update terbaru mengenai tutorial Excel, tutorial Microsoft Word, dan trik berhitung cepat matematika serta trik lainnya di channel ini. Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu melimpah, amin. Baik, saya nanti akan menguraikan bagaimana cara mengcopy data dalam satu workbox ke workbox yang lain atau ke file yang lain. Bukan hanya dalam satu workbox, bisa 10 bahkan ratusan. Jadi nanti datanya bisa selalu update, selalu bisa memperbaharui dirinya sendiri ketika kita merubah data utama ini. Ini sebagai contoh saja. Jadi ikuti terus video ini hingga selesai sehingga nantinya kawan-kawan semua menjadi mahir dalam membuat link antar file. Karena ini Microsoft Excel pada tahap ini adalah bukan tingkat mahir lagi, tetapi kita akan belajar yaitu sudah ada di tingkat lanjut. Kenapa? Karena kita nanti akan belajar mengenai VB atau Visual Basic. Jadi di Microsoft Word dan lainnya, Excel dan seterusnya, semua perintah yang kita ketik itu dilakukan oleh Visual Basic. Jadi ikuti terus video hingga selesai sehingga kalian nantinya menjadi mahir. Baik, kita langsung saja. Ini sebagai contoh, saya baru tulis dan saya juga belum kasih nama. Jadi langsung saja, ini contoh daftar nilai siswa. Nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan sesuai dengan keperluan kawan-kawan. Nanti yang rumus yang akan kita gunakan yaitu nama file, nama set, dan alamat rank. Ini nanti rumus yang akan gunakan. Pada kali ini kita akan bermain rumus. Baik, contoh saja ini, nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan. Kita langsung saja. Saya sengaja belum tulis semua, masih kosong. Yang hanya saya tulis hanya nama dan jenis kelamin, supaya kawan-kawan bisa memulainya dari awal. Untuk menulis angka atau nomor urut bisa ketikan 1 seperti biasa, tinggal kita tarik, kemudian klik kanan fill series. Kemudian untuk ini biar kosong dulu. Kemudian untuk jumlah kita menggunakan yang cara mudah saja, pakai sum, kemudian tinggal tarik dan enter. Kemudian untuk rata-rata kita gunakan FRG, sama, kita tinggal tarik, blok dan tarik, kemudian enter. Selanjutnya supaya kita tidak kerja ulang-ulang, tinggal ini kita tarik saja ya, seperti itu. Ini karena sudah benar, kalian bisa perhatikan rumusnya sudah benar. Yang terblok warna biru ada di kolom E baris ke 11 sampai dengan kolom G baris ke 11. Jadi sudah benar. Untuk rata-rata pun sama, yang di rata-ratakan adalah kolom E baris ke 11 sampai dengan kolom G baris ke 11. Jadi tinggal kita blok seperti tadi, tinggal kita copy di sini. Jangan langsung copy supaya cepat. Silahkan tekan tombol kontrol di keyboard, kemudian klik yang jumlah sebelahnya. Kemudian ini sudah terblok ya dua-duanya di kolom M dan kolom R, sudah tinggal copy paste atau Ctrl V. Ini tidak mungkin salah, kawan-kawan perhatikan, sudah benar ya. Oke, tinggal kita isi. Ini contoh saja, kawan-kawan bisa menyesuaikan. Jika mau menulis dalam waktu bersamaan berbeda sel, silahkan ditekan di blok, kemudian silahkan tekan kontrol di keyboard,
kemudian pilih sel mana yang akan kita isi. Contoh saja ini, misalkan 88. Kemudian untuk enternya, jangan langsung enter, tapi tekan Ctrl di keyboard, tekan enter. Sama, ini hanya contoh, kawan-kawan nanti bisa menyesuaikan. Ctrl enter. Ini misalkan 60. Saya sengaja baru membuat supaya kawan-kawan nantinya bisa memulainya dari awal. Ini contoh, misalkan 80, Ctrl enter. Nih, diaktifkan, tekan Ctrl di keyboard. 77 misalkan, Ctrl enter di keyboard. Kemudian kita blok, sama seperti tadi, kita akan blok dengan yang kolom S ini. Silahkan tekan Ctrl di keyboard, jangan dilepas. Kemudian sekarang lepas, baru kita sesuaikan. Oke, kita bisa Ctrl S. Selanjutnya, agar ini nanti ada di ini, contoh saja, misalkan ini daftar nilai. Setnya ini kita belum beri nama karena nanti kita akan gunakan. Kita beri nama dulu, misalkan set. Kalian bisa klik 2 kali, misalkan data atau nilai, misalkan nilai. Oke, bisa enter. Baik, kemudian untuk mengcopy data ke berbagai file, ke file lain, bukan ke set. Jika kemarin tutorialnya adalah copy data ke sesama set, seperti ada di nilai sini, kita copy ke set 2, set 3 dan seterusnya. Tapi kali ini bukan, kita akan bermain VB, bermain Visual Basic. Kita akan menggunakan rumus, kita akan copy data ini ke file lain atau ke workbook yang lain. Ini lembar kerja ini ya yang disebut dengan workbook. Baik, kita buat dulu untuk memudahkan. Silahkan, ini sudah ada, nggak usah ditutup. Klik kanan di Excel atau di Word jika mau tulis Word. Kemudian Excel 2016 atau menyesuaikan dengan kawan-kawan. Kemudian kita copy yang tadi, ininya saja kita copy karena kita nanti akan perlu rata-ratanya saja untuk nilai. Ini hanya contoh. Oke, kemudian nilainya bisa menyesuaikan. Kita pakai 2 saja ya. Ini kita blok sama seperti tadi, blok, kemudian tekan Ctrl di keyboard, kemudian blok mana yang kita mau jadikan satu. Baik, ini misalkan PKN, Indo, Pak. Ini contoh saja. Akan nilai. Baik, ini hanya contoh. Baik, ini biarkan seperti ini. Kita save, bisa Ctrl S. Misalkan ini ada di dokumen, biarlah sama-sama dokumen. Ini misalkan rapot, misalkan contoh saja. Kemudian enter. Sudah tersimpan. Ini tadi rapor. Kemudian untuk nilai ini misalkan data pokok yang akan kita rubah, sementara yang rapor ini adalah data yang akan menerima perubahan semua yang ada di data pokok tadi. Jadi sebelum kita isi dengan rumus, terlebih dahulu kita rubah dulu extensionnya, karena ini biasa kalau terbuka itu masih dalam Excel Workbook atau Excel XX. Untuk Microsoft Office di Microsoft Excel di 2010, jika kita klik file, di sini langsung ada laporannya bahwasanya Microsoft Excel ini extensionnya apa. Baik, kita langsung, karena ini di Microsoft Excel 2016 ke atas atau ke bawahnya, di atasnya 2010. Itu kita cara melihatnya adalah klik option, kemudian advance, kemudian di sini di image size quality. Kawan-kawan bisa lihat di sini masih XLSX, artinya ini masih dalam bentuk workbook ya. Nanti bisa lihat ini sudah ada di Excel tingkat lanjut. Baik, kita rubah dulu extensionnya ini menjadi, kita rubah ya, menjadi save as, tetap di dokumen. Kita beri nama dulu, kita rubah extensionnya. Ini kawan-kawan lihat, ini Excel Workbook ya.
dia ada di Excel workbox ini. Kita rubah dulu, misalkan data. Baik, namanya sudah jadi data, ekstensinya kita rubah menjadi makro. Kita rubah menjadi makro atau binary, tapi kita buat makro saja ya. Kita klik makro, kemudian save. Oke, kita bisa keluar. Ini lihat kawan-kawan, perhatikan, ini yang box tadi yang masih Excel workbox kita sudah tidak gunakan. Kita akan gunakan yang data ini, ada tanda seru, kita taruh sini saja. Oke, jadi kita gunakan adalah data ini. Jadi tandanya ada tanda seru, bahwasanya ini extensionnya adalah XLSM. Kita bisa lihat nanti ya. Baik, jadi kita buka dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengcopy data ke file lain, ke berbeda file atau berbeda workbox. Yang pertama adalah ekstensinya tadi. Kita harus rubah dulu. Ini kawan-kawan bisa lihat. Jika tidak percaya, tadi advance termasuk di sini, ini ekstensinya sudah berubah menjadi XLSM, artinya bukan workbox. Kalau workbox tadi XLSX ya, sudah berubah menjadi XLSM, artinya dia sudah menjadi makro. M itu artinya makro, kalau binary berarti nanti B. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah pertama ekstensinya, karena kita akan gunakan di sini nanti. Terus nama file yang tadi sesuai dengan rumus, nama file, kemudian extensionnya tadi yang baru kita lihat, kemudian nama set. Oke, kita lihat satu persatu. Nama file yang kita akan gunakan data ya, nama filenya data, kemudian nama setnya adalah nilai ya, kemudian alamat ringnya yang kita akan gunakan ini nanti ada di I7. Kita tutup dulu, kita bisa tulis karena nanti kita akan gunakan I7 N dan S, INS ya. Oke, kita tutup. Kita boleh lupa, kalau lupa maka tidak akan kita temukan datanya. Kita buka rapor. Jadi untuk rapor biarkan tetap di workbox, artinya kita tidak rubah. Ekstensinya masih tetap XLSX, masih tetap Excel workbox ya, jangan dirubah. Baik, kita tulis rumusnya. Baik, kita coba kita tuliskan rumusnya. Kita tulis rumus, bisa tulis di sini atau di mana saja. Saya tulis di atas ini supaya kawan-kawan mudah melihatnya. Sama dengan string buka kurung yang lurus itu, kemudian nama filenya adalah data. Kita bisa lihat, gak usah ditutup, ini data yang Excel yang makro enable tadi, data, kemudian titik, extensionnya tadi adalah XLSM. Kalau XLSX berarti workbox, kalau M berarti makro. Kemudian tutup kurung, selanjutnya nama setnya. Yang tadi nama setnya adalah nilai ya, nilai, kemudian string atau tanda petik 1, kemudian tanda seru, kemudian tadi nomor tadi ada di sel B7 kalau nggak salah. Coba setelah itu coba kita enter. Oh ya benar. Baik, kawan-kawan bisa lihat di sini ya, sudah berubah. C user Asus, dokumen data XLSM nilai B7. Maksudnya kita langsung panggil data yang di sini, yang di makro tadi, kita langsung panggil datanya dengan menggunakan Visual Basic. Jadi ketika menggunakan rumus tadi, dia langsung panggil bahwasanya data yang ada ini ada di praktisi C, kemudian ini mereknya, merek laptop kita atau PC kita, kemudian dokumen adalah nama tempatnya, praktisi tempatnya, kemudian ini adalah nama data. Baik, kita bisa enter, kemudian kita tinggal tarik saja, tarik, kemudian kita bisa menyesuaikan. Untuk berikutnya nama dan jenis kelamin kita tinggal tarik saja karena dia berurutan.
Sekarang untuk PKN bahasa dan IPA ini kita tidak boleh lupa. Tadi ada di kolom apa, kita tidak boleh lupa. Baik, coba ya, nanti kalau lupa kita hapus, karena tidak boleh lupa. Sama seperti tadi, T kurung nama file tadi adalah data, kemudian titik XLSM karena makro extensionnya ya, kemudian tutup kurung, kemudian nama setnya tadi nilai, kemudian string, kemudian tanda seru. Tadi alamat selnya ada di mana tadi? I7 kalau nggak salah. Coba kita save dulu. Oh iya benar, ini I7, ini I7 NS. Oke, kita bisa tutup tuli 7, tarik, kita bisa mau dibuat bulat atau 2 digit, mana-mana saja. Coba saya perbesar supaya mudah untuk dilihat. Ini sama, ini kita bisa copy, tinggal kita ganti. Ini tadi di I7, ini ada di N, kita tinggal rubah ini saja, nggak perlu tulis ulang lagi. N, ini ada di S. Oke, kita tinggal tarik saja, dia akan copy secara sendirinya. Kita cek, kita mau ngecek apakah di bawah ini masih ada nomor. Ya, caranya mudah, cukup kita tarik ini saja. Jika posisi 00 berarti memang betul di bawah sudah tidak ada bilangan lagi di data utama tadi ya, kita bisa hapus. Baik, kita bisa Ctrl S, kita tutup. Coba kita akan praktekkan, kita buka, kita akan coba rubah, misalkan di sini atau ini ya, misalkan 90, Ctrl Enter. Kawan-kawan lihat di sini, saya perbesar supaya mudah untuk dilihat. Kemudian rata-ratanya, karena sebenarnya cara ini cukup mudah kawan. Yang penting kita tidak boleh lupa rumus maupun tempatnya. Baik, 90 ya, ini 3, ini 90. Kita coba rubah atau begini saja biar mudah untuk kita lihat perbedaannya. 100 pertebal, yang ini misalkan 70. Baik, kita bisa simpan dengan Ctrl S. Kita tutup ya, kita tutup. Kemudian kita akan buka yang rapor tadi sebagai laporan. Tutup, karena segala yang kita tulis di data ini di Microsoft Excel Macro Enable tadi, semuanya akan terekam di workbook yang rapor ini sebagai laporan. Baik, kita tutup. Selanjutnya kita buka rapornya. Kawan-kawan perhatikan di sini ada enable content, artinya bahwasanya file ini atau data ini yang ada di sini, dia bisa aktif ketika VB-nya atau makronya kita aktifkan. Jadi ketika seperti ini, dia tidak berubah, masih tetap. Ketika kita tekan enable content, maka akan berubah. Kawan-kawan perhatikan, sini 90, sini 100, di sini 70. Bisa Ctrl S. Jadi cukup mudah ya kawan-kawan, karena cara ini yang biasa digunakan untuk membuat satu aplikasi yang memudahkan kita hanya dengan kita menulis di satu workbook, kemudian bisa tercopy di 10 bahkan ratusan workbook yang lain, dan datanya selalu real time, selalu update, selalu diperbaharui sesuai dengan data utama. Kita coba, kita tutup dulu, kita tutup. Coba kita rubah lagi untuk memastikan kawan-kawan lebih yakin lagi. Nanti untuk keperluan lainnya kawan-kawan bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan ini saya ganti 80 misalkan, PKN 80 ya nilainya, saya ambil rata-ratanya. Ini misalkan 90, saya urutkan 80, 90, yang ini saya buat 100, contoh saja. Baik, kita bisa simpan, bisa menggunakan ini, bisa menggunakan Ctrl S. Baik, kita klik. Selanjutnya kita buka rapor. Buka. Ini tadi hanya muncul satu kali saja, yang minta enable content tadi hanya muncul satu kali. Kemudian ketika kita buka kembali,
dia akan minta update. Update itu artinya akan memperbaharui data yang ada. Kita klik update ya. Kawan-kawan perhatikan 80, 90, 100. Baik, sebenarnya ini sudah habis, sudah selesai karena cukup mudah. Kemudian agar data ini tetap aman ketika pengguna lain menggunakan, karena ini berisi rumus. Ini kawan-kawan perhatikan, berisi rumus. Kalau sampai terhapus berarti data tidak akan bisa aktif lagi atau mati. Jadi kita bisa kunci, bisa blok. Kawan-kawan bisa perhatikan di sini. Di sini lock ya. Di sini lock berarti artinya seluruh sel dalam keadaan terkunci. Bisa langsung kita kunci saja, langsung kita protect. Kita hilangkan checklist di kolom pertama ini, kotak pertama. Kemudian kita bisa buat password yang mudah untuk diingat. Jika kita lupa maka setengah mati. Kita harus masuk di VB dan lain sebagainya. Ya, buat password yang mudah. Ini contoh saya buat 12 karena password ini tidak kelihatan, jadi harus ingat baik-baik. Kemudian oke. Password yang sama 12 kemudian oke, sehingga kita tidak bisa klik karena tadi checklist pertama tadi itu menghilangkan checklist di kotak pertama supaya pengguna lain tidak bisa mengklik, tetapi data bisa berubah ya. Kita kontrol S. Kawan-kawan bisa perhatikan apakah betul bisa berubah datanya. Kita buka data utama tadi, data ini yang makro tadi. Coba sekarang kita rubah. Di sini misalkan 70, kemudian ini misalkan 80, ini misalkan 90, contoh saja ya. Oke, bisa kontrol S, kita keluar. Kemudian kita buka rapor. Ya, minta update, kita update ya. Tetap berubah ya, tetapi pengguna lain sudah tidak bisa mengklik. Ini saya berusaha untuk mengklik untuk masuk tetapi tidak bisa karena posisi terkunci. Baik, mungkin itu saja tutorial singkat kali ini. Karena cukup mudah, kawan-kawan bisa mencobanya sendiri. Jika kawan-kawan merasa tutorial ini bermanfaat untuk mendukung channel ini tetap berkembang, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.